Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Guru YouTuber bersama saya Imam Gunawan. Mata pelajaran bisnis online kelas 11, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang aspek kognitif, kompetensi dasar memahami bisnis online. Sebelum membahas bisnis online lebih jauh, ada dua hal yang perlu di awal kita ketahui dulu, yaitu istilah e-commerce atau toko online dengan marketplace. Dua istilah ini sering muncul di dalam pembahasan bisnis online. Oleh karena itu, seluruh peserta didik kita semua harus paham terlebih dahulu tentang e-commerce dan marketplace. Seperti kalian lihat di paparan ini, e-commerce atau toko online diberikan contoh ada Apple, Adidas, Nike, dan Honda. Mereka semua adalah salah satu contoh terkategori e-commerce atau toko online, atau dengan sebutan lain online store. Sebutan lainnya lagi adalah online shop. Kemudian ada lagi contoh yang terkategori atau termasuk marketplace. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Seringkali kita berinteraksi dengan merek-merek yang tadi kita telah sebutkan, ya. Lalu, apa yang dinamakan e-commerce? E-commerce adalah penjualan dalam jaringan internet atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual resmi atau official store dalam suatu pasar. Perlu dicatat, e-commerce atau toko online di sini adalah kata kuncinya menjual beberapa produk, artinya lebih dari satu produk. Oleh siapa? Oleh satu penjual. Ya. Lalu, apa itu marketplace? Marketplace adalah penjualan dalam jaringan internet atau penjualan secara online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh lebih dari satu penjual resmi atau official store dalam satu pasar. Sehingga marketplace kita simpulkan di sini ada beberapa produk yang dijual, artinya banyak, oleh banyak penjual juga. Nah, sampai sini kita sudah paham kan? Oke guys, sekarang kita coba mengarah kepada apa itu bisnis, apa itu online. Ya, bisnis merupakan perusahaan apapun yang melakukan proses membuat, mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat luas, serta bersedia membeli atau membayar produk tersebut. Ya, ini adalah definisi yang diutarakan oleh Han dan Ulrich. Lalu online itu sendiri apa? Online, suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer maupun mobile device atau handphone atau smartphone yang dapat diakses oleh jaringan komputer maupun mobile device atau handphone atau smartphone lainnya dengan perantara internet. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa online bisnis adalah proses jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga transaksi terjadi antara penyedia barang atau jasa dengan yang membutuhkan barang atau jasa yang dilakukan secara online atau virtual. Syarat menjalani bisnis online kita ketika ingin berbisnis online atau menjual secara online harus memiliki syarat, teman-teman, ya. Apa itu syaratnya? Kita harus jujur, ya. Kita harus jujur. Orang berjualan itu harus jujur. Jangan kita pernah berbohong, ya. Apalagi dalam mencari rezeki seperti ini, kita betul-betul diwanti-wanti, ya, agar melakukan suatu tindakan jual beli secara jujur sehingga hasil penjualan kita jadi berkah, ya. Kemudian ramah. Kita kepada pelanggan, ya, kita kepada pelanggan harus ramah. Jangan galak, jangan judes,
ya kan? Atau jangan bete ketika ada pelanggan datang, tapi bagaimana kita smart, kita ramah, murah senyum, ya, kita komunikatif kepada pelanggan, sehingga pelanggan atau calon konsumen itu senang melihat kita, sehingga tujuan akhir kita adalah menjual produk bisa tersampaikan atas keputusan pembelian oleh pelanggan. Selanjutnya, seorang penjual yang berdagang atau berusaha secara online itu harus menepati janji. Menepati janji seperti apa? Begini teman-teman, seluruh peserta didik yang menyimak materi saya, bahwa yang menepati janji ini yang dimaksud adalah bagaimana seorang penjual bisnis online, penjual yang menjual barang atau jasanya secara online itu betul-betul harus amanah, menepati janji. Contohnya begini. Seandainya seorang penjual ingin menjual barangnya dan terjadilah komunikasi seperti ini. Bapak Ibu silakan membeli barang kami di sini, lagi murah loh, promo loh. Kalau Bapak Ibu membeli akan dapat voucher. Nah, kalimat di sini ada suatu janji yang diutarakan oleh penjual, ya, penjual kepada konsumen. Pak, ini kan secara online. Ya, ketika kita berinteraksi melalui dashboard online atau marketplace, di situ biasanya ada voucher, ya, entah di Blibli, entah di Shopee, entah di Bukalapak, entah di Tokopedia, Lazada, dan marketplace lainnya, senantiasa ada voucher yang yang ditawarkan bila mana kita membeli barang atau jasa yang tersaji di marketplace, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menepati janji. Jangan coba-coba kita bohong, nanti akan ditinggal oleh customer kita. Selanjutnya adalah kita harus peduli pelanggan, peduli kepada customer. Contoh, dalam interaksi kita antara pembeli dan penjual, ya, misalkan terjadi interaksi melalui pesan yang ada di marketplace, ya, seorang pembeli berinteraksi lewat chat. Pak, apakah kacamata ini masih ada stoknya? Atau baju ini masih ada stoknya? Nah, saat itu kita selaku penjual online, maka siapapun chat yang masuk dari pelanggan, kita harus sikapi dengan baik. Ya, artinya kita ramah, kita peduli, ya kan? Sehingga terjadi komunikasi yang betul-betul damai, sehingga putusan akhirnya calon pembeli nanti akan membeli produk kita. Nah, kita harus berinteraksi ketika ada chat-chat masuk dari konsumen. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan peduli, ya. Atau ada keluhan-keluhan, Pak, kok kemarin saya beli barang Bapak, kok tiba-tiba sampai di rumah cacat ya. Nah, di sini harus ada interaksi yang betul-betul hidup, yang betul-betul mengcover kekhawatiran dari pelanggan, ya. Biasanya keluhan-keluhan pelanggan yang datang melalui marketplace atau secara online itu mereka datang melalui pesan atau chat yang tersaji di marketplace, ya. Kemudian harus adil. Apa yang dimaksud dengan adil di sini? Yang dimaksud adalah bahwa penjual yang melakukan penjualannya secara online itu harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh calon pelanggan. Kalau menjual barang A kepada pelanggan A, B, C, D, E, itu harus perlakuannya sama. Jangan berbeda pelanggan, harganya berubah. Artinya tidak ada keteguhan dalam price atau harga. Kita berarti masih melihat sisi ketidakadilan di situ, ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, ini contohnya yang banyak terjadi ketika barang sudah dikirim kepada pelanggan, kemudian diterima oleh pelanggan, kemudian barangnya tidak sesuai, kemudian pelanggan itu komplain melalui chat di marketplace atau di toko online kita, maka kita harus respon banget. Responsibility kita harus tinggi, tanggung jawab kita harus tinggi. Artinya, kalau memang itu suatu kesalahan kita, ya, kesalahan penjual, maka kita harus cover kerugian oleh pelanggan kita. Jadi kita berikan ketenangan oleh pelanggan kita, karena jujur pelanggan yang berada di bisnis online itu kritis sifatnya. Kalau memang barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan yang ada di toko online ataupun di marketplace, pasti mereka komplain, dan itu merupakan tanggung jawab
kita sebagai penjual online untuk mengcover kekhawatiran atau kerugian-kerugian yang datangnya dari pihak kita selaku penjual. Dan yang terakhir adalah syarat menjalani bisnis online adalah sabar. Seorang penjual online, karena kita nggak berinteraksi langsung, melayani konsumen secara online pun harus sabar. Jangan ketika dikomplain oleh pelanggan, pelanggan nadanya tinggi secara chat, ya terlihat sekali, "Pak, kok barangnya jelek banget sih yang dikirim, ini asli apa enggak sih?" Nah itu seorang penjual online harus betul-betul memiliki karakter sabar, memiliki sifat yang sabar. Sehingga kenapa? Masalah yang terjadi antara penjual dan pembeli secara online bisa terselesaikan dengan baik, sehingga purna jualnya nanti pun akan menjadi baik dan akan menjadi langganan terus. Nah, ini adalah contoh marketplace dari Shopee, ya. Kalau kalian mendownload di Play Store, bagaimana kalian bisa memiliki akun? Kalian harus mendownload melalui Play Store, apakah itu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli. Kalian harus membuat akun terlebih dahulu, ya. Membuat akun terlebih dahulu, kemudian status kalian mau apa? Apakah sebagai penjual atau sebagai pembeli? Jika penjual, maka kalian harus siapkan dulu seluruh spesifikasi barang yang akan dipublish di marketplace Shopee atau Lazada atau teman-teman yang lainnya, ya. Nah, nanti selanjutnya di part kedua nanti kita akan belajar tentang penggolongan jenis-jenis bisnis online, ya. Karena di pertemuan pertama ini ya guys, kalian ini akan baru dibangun pemahaman bisnis online, ya. Nanti di bagian selanjutnya di part 2 dan part selanjutnya kita akan yang sifatnya terampil atau praktek, ya teman-teman. Oke, kelebihan bisnis online apa sih? Ya, kelebihan bisnis online adalah yang pertama fleksibel, enak, ya, enak saja, fleksibel. Artinya kita kapan aja, dimanapun bisa belanja secara online, ya. Itu kelebihan bisnis online dan lebih praktis, ya. Kemudian modalnya kecil, ya. Kita nggak perlu sewa tanah atau sewa kios, ya, karena di marketplace kios-kios online sudah disajikan. Artinya itu gratis, ya. Jadi modal kita kecil, kita nggak perlu juga yang sifatnya beli barang stok banyak gitu, ya. Nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis bisnis online. Kemudian menjangkau banyak orang. Ya, karena kita mengandalkan internet, maka siapapun yang memiliki modal internet, kemudian dia ingin melakukan transaksi ekonomi atau jual beli di marketplace maupun di toko online, maka jangkauan bisa tersajikan atau bisa terlaksana selama internet berjalan dan aksesnya itu ada, ya. Bisa orang Jakarta menjual barangnya yang ya punya pelanggan Papua, bisa saja, ya kan. Kenapa tidak ada batasan selama mereka berinteraksi di marketplace atau di toko online. Selanjutnya adalah proses transaksi cepat. Kita tidak perlu lagi bayar di muka, ya, tunai gitu, secara cash. Kita bisa, kalau di bisnis online bisa transfer, ya kan, atau pemindah bukuan, ya. Selanjutnya jenisnya banyak. Kita bisa jual barang apa saja, jenis apa saja, kategori produk apa saja, ya, bisa kita lakukan di bisnis online, ya. Nah, kelemahan bisnis online pun ada teman-teman semua, guys. Apa itu? Yang pertama adalah butuh skill. Kita kalau mau bermain dengan virtual atau online, kita betul-betul mengupgrade diri kita tentang pengetahuan atau keterampilan kita, skill kita tentang dunia digital, virtual, ya, atau online. Persaingan pasar yang cukup ketat. Wah, jadi jelas teman-teman, bagaimana toko online yang sejenis seperti Adidas buka toko online, Nike buka toko online, marketplace apalagi di Indonesia banyak sekali. Blibli musuhnya, kompetitornya ada Lazada, ada Tokopedia, ada Shopee, dan mereka selalu berkompetisi untuk mendapatkan seluruh pelanggan, ya, dan bisa berinteraksi di marketplace-nya mereka. Artinya persaingan pasarnya sangat-sangat kuat teman-teman. Dan kelemahan bisnis online, selama ini ada payung hukumnya belum kuat, tetapi regulasi sekarang kembali sedang digodok oleh pemerintah. Mudah-mudahan kedepannya perundang-undangan tentang penjualan secara online makin terang benderang dan makin kuat, sehingga ada jaminan dari pihak konsumen maupun penjual terhadap aktivitas jual belinya.
Kemudian akses internet belum merata. Ya teman-teman, kembali lagi, online itu ujung-ujungnya kepada penyedia internet ya. Providernya kuat apa enggak, si konsumennya, si penjualnya punya modal internet apa tidak. Nah disinilah pemerataan internet ya. Kalau kita lihat Indonesia bagian timur itu akses internetnya memang ada sedikit kendala ya, karena faktor kontur wilayah ataupun apa alasan lainnya ya, menyebabkan ketersediaan internet itu terbatas. Oke, selanjutnya kita harus paham tentang jenis-jenis bisnis online. Yang pertama reseller, dropship, artinya kita beli barang kita jual kembali ya. Jadi ini masuk kategori bisnis online. Jenis bisnis online lainnya apa? Siapapun yang berjualan, yang dagang di sosial media ya, entah itu di internet, di Instagram, di Facebook ya, di YouTube, itu masih masuk ke dalam kategori bisnis online teman-teman. Partnership marketing. Nah, kita bisa melakukan penjualan online dengan teman-teman terdekat kita teman-teman ya. Apalagi dalam kondisi PJJ seperti sekarang. Banyak sekali saya lihat baik itu teman-teman guru, teman-teman murid ya, mereka menjual karya-karya dagangnya itu via online ya. Kita bisa lihat di status WA mereka jualan lopis misalkan, kue lopis, jualan apalagi itu kue-kuean, mereka bikin status ya kan, siapa yang mau silakan japri. Nah ini salah satu metode ya, salah satu jenis bisnis online yang dilakukan oleh partnership ya. Artinya kita mencoba mengguide seluruh teman-teman atau partner kita dalam rangka kita melakukan aktivitas jual beli online. Kemudian personalized marketing ya, bagaimana kita jenis bisnis online ini, dagang online ini dilakukan secara personal, dilakukan secara orang per orang, dilakukan oleh siapa saja bisa ya kan, tidak ada batasan, semua orang bisa masuk dalam radius bisnis online, bisa berdagang. Jualan mobil, misalkan mobil kita udah bosan pakai di rumah, kita bisa jual mobil. Lewat apa? Misalkan lewat OLX ya kan, atau kita tawari pribadi, personalized marketing pribadi. Misalkan kepada kalian, saya japri kalian, kemudian guys, saya jual motor nih, Vespa tahun 73 seharga 11 juta, udah dimodif anti mogok misalkan. Nah ini suatu rangkaian bisnis online secara personal. Kemudian konten marketing. Nah, bisa saja kita melakukan kegiatan aktivitas bisnis online dengan memanfaatkan konten marketing. Misalnya SEO ya, kita search engine optimizer, kemudian kita lakukan secara social media, ya, kemudian kita melakukan promosi melalui flyer atau banner digital ya. Selanjutnya kita yang masuk kategori jenis bisnis online adalah mobile atau smartphone atau mobile device marketing. Kita menggunakan tools, bagaimana perangkat tersebut bisa mensupport, mendukung kita untuk melakukan aktivitas penjualan ya. Kemudian email marketing, kita kirim by email seluruh promo kita, bisnis online kita kepada target sasaran konsumen kita. Dan yang terakhir adalah jenis bisnis online yang sekarang lagi viral adalah video, dan ini lagi digandrungi. Instagram sekarang sudah ada platform daripada video marketing. Sebelumnya adalah raja dari video marketing adalah YouTube ya. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis bisnis online. Nah, itulah part 1 tentang bagaimana memahami bisnis online. Nanti di part kedua kita akan berjumpa dan kita akan mencoba mengkaji, mempraktekkan, mensimulasikan tentang penggolongan jenis bisnis online. Dari saya ucapkan terima kasih. Babe 20, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. SMK bisa. SMK luar biasa.